Kata-kata itu di sungai, sungai Tuban, kemudian ditinggal oleh Mangkulo kembali dan sampai begitu lamanya sehingga sampai lumutnya sudah tumbuh bahkan sampai dalam film itu kepalanya bersalah gunung itu lamanya mencoba kali sehingga orang yang lewat mengatakan Sunan Kudus itu cuma mencoba kali menjaga sungai sehingga terkenal dengan Sunan Kali Kudus cuma yang menjaga kali. Orang-orang dahulu itu sebetulnya memberikan pelajaran itu sering menggunakan kiasan tidak langsung. Orang-orang dahulu ulama-ulama dahulu sering menggunakan kiasan menggunakan contoh tidak langsung. Sebetulnya dalam diri kita itu juga banyak kali banyak sungai dalam diri kita. Sungai yang mengalir bermuara kepada satu tempat. Dan kita ada sungai mata kita ada sungai mengalirkan sesuatu yang dilihat itu masuk ke dalam hati. Mulut kita juga ibarat sungai mengalirkan air menuju hati. Telinga kita juga ibarat sungai. Apa yang kita dengar mengalir masuk dalam hati. Penciuman kita juga ibarat sungai. Apa yang kita cium, kita bau, itu mengalir ke dalam hati. Otak pikiran kita juga ibarat sungai. Apa yang kita pikirkan, itu mengalir ke dalam hati. Tangan kita ibarat sungai. Apa yang kita pegang, kita rasakan mengalir masuk ke hati. Jadi banyak sungai-sungai dalam diri kita yang bermuara dalam hati kita. Sungai-sungai itu kalau yang dilihat kotor, tentu yang masuk ke dalam hati kita adalah kotor. Maka kita misalnya yang kita pandang itu yang kotor akan mengalir ke dalam hati kita aliran sungai yang kotor. Pikiran kita kalau yang kita pikirkan sesuatu yang kotor, yang jahat, yang batil, maka akan mengalir ke dalam hati kita sungai atau air yang kotor dan bermuara kepada hati kita. Kemudian telinga kita, mulut kita, semua bermuara ke dalam hati. Apa yang masuk ke dalam hati kita tergantung apa yang mengalir dari pikiran kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari rasa kita, semua mengalir bermuara ke dalam hati. Nah, sungai-sungai ini sebetulnya yang harus kita jaga. Kalau kita bisa menjaga sungai-sungai itu menjadi bersih, di situ kita menjadi Sunan Kali Jaga yang menjaga agar kali-kali atau sungai-sungai itu berhati. Nah, ini sebenarnya biasa dimaksud orang Betawi supaya kita menjaga kali-kali itu sungai, kali itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia sungai, menjaga sungai-sungai itu supaya alirannya bersih. Menjaga pikiran kita supaya mengalir bersih, menjaga mata kita supaya mengalirkan sungai yang bersih bermuara ke hati, menjaga mata kita, menjaga pikiran telinga kita, ucapan kita, perbuatan kita, supaya itu yang harus kita jaga. Sungai-sungai itu yang harus kita jaga, bukan kita harus bertapa di pinggir sungai. Bukan kita bertapa di sungai tidak mencari wangsit, bukan. Sungai-sungai itu yang harus kita jaga supaya bersih. Kalau belum bersih mengalir hati, maka hatinya pun menjadi hati bersih. Nah, itulah yang namanya Sunan Kali Jaga. Itu biasa pelajaran orang-orang dahulu itu seperti itu, memberikan pelajaran bagi kita.
dengan sanetan dan hiasan. Ya. Ada semua dalam hati. Maka dalam hati kita itu adalah tuntutan dari apa yang kita semuanya kita rasakan, kita pikirkan akan tertulis di dalam hati kita. Nah ini harus kita jaga supaya bersih. Hati kita itu cuma satu, satu wajah. Dia tidak bisa di dalamnya itu mencintai banyak hal. Kalau dia cinta satu, pasti yang lainnya akan berkurang. Kalau dia mencintai salah satu, maka yang lainnya akan berkurang. Sedangkan di dalam agama kita diajarkan hanya untuk mencintai Allah yang utama. Kalau kita mencintai Allah, otomatis mencintai yang lain itu kurang. Tapi sebaliknya kalau mencintai yang lain, maka mencintai Allah itu akan kurang. Maka kita selalu diajarkan untuk selalu berpikir itu adalah untuk membersihkan, mengisi hati. Maka dalam Al-Quran itu diajarkan untuk berdoa di kontaknya, berpikirlah Allah sebanyak-banyak. Mungkin itulah saluran air yang masuk ke dalam hati kita. Kalimat Allah dimasukkan ke dalam hati kita supaya membersihkan hati kita. Oleh itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini tentu banyak aktivitas kita yang mengalirkan mikir ke dalam kita. Ketika berpuasa, dan ketika berbuka, dan kita tanpa disadari mengalirkan kebersihan hati. Ketika berpuasa, berarti pasti kita banyak mengingat Allah, walaupun tentu tidak kita ucapkan. Ketika kita tarawih, apalagi sholat, tentu walaupun mungkin kita kadang sholat lebih banyak lawannya, tetapi tentu akan lebih banyak ingatnya kepada Allah. Ketika kita berangkat kemudian ke masjid, tentu sudah kita awali dengan niat, karena untuk bisa sampai melangkahkan kaki ke musola untuk sholat awal itu sudah melakukan perjuangan dari kita, perjuangan antara kenyamanan dan kita untuk melakukan ibadah. Tentu di situ sudah kita melakukan zikir. Nah, di bulan puasa ini tentu kita sudah banyak melakukan zikir, baik secara langsung oleh lisan maupun dengan perbuatan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini hati kita bisa terjaga sehingga kita menjadi murid-murid Sunan Kalijaga yang bisa mendekatkan dalam diri kita masing-masing. Dengan itu kita termasuk orang mati yang dimutakin oleh yang bertakwa di akhir bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, itu yang kita sampaikan. Surah berjemaah agar kebaikan datang dari Allah, kalau salah tidak sampai dari kita yang terjadi. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.